Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sangat bersyukur kita kepada Allah, Bapak Ibu semuanya, kita ditakdir oleh Allah untuk menjadi orang yang istiqomah di dalam majelis ilmu. Ini karunia yang sangat besar yang seharusnya sangat kita syukuri. Kita tahu rumusnya, la in syakartum la azidanakum. Siapapun yang bersyukur terhadap nikmat dari Allah, maka la azidanakum, dia akan mendapatkan tambahan nikmat. Siapapun yang di pagi hari seperti ini bisa memanfaatkan kebaikan atas nyenyaknya tidur dengan bangun kemudian beraktivitas ibadah yang baik, maka niscaya insya Allah Allah senantiasa akan tambah di waktu-waktu berikutnya untuk senantiasa bisa lebih istiqomah lagi dalam majelis ilmu. Jazakallahu khairan, Mas. Jadi ibu-ibu semuanya, kita masih ingat Bapak-bapak semuanya, kita ingat tentang rumus bahwa di dalam ibadah itu ada kaidah yang sangat penting, yaitu makana aksara fi'lan kana aksara fadlan. Apa-apa yang cara memperolehnya lebih berat, maka pahalanya juga lebih besar. Tadi menjelang berangkat hujan besar banget ya. Kepikir nggak berangkat? Saya pas keluar dari rumah itu beres gitu. Insya Allah, tapi cuma sebentar nih tadi. Insya Allah ini menambah pahala untuk kita, insya Allah. Sekali lagi, karena apapun yang dicapai dengan cara yang lebih berat, maka lebih besar pula pahalanya. Alhamdulillah, dengan semua termasuk yang ditakdir oleh Allah untuk bisa hadir di pagi ini, insya Allah. Kalau sudah semakin tua itu tentu saja ini yang kita cari, Bapak Ibu semuanya. Ini karena ngaji itu duduknya pun sudah keberkahan. Lepas dari jenengan paham atau belum, itu keberkahannya sudah dapat. Nah, kita berpacu dengan banyaknya jumlah pahala supaya kita ketika kembali kepada Allah, insya Allah menjadi orang yang beruntung. Karena nanti amal kita akan ditimbang oleh Allah. Katakanlah jenengan ternyata tidak, tapi bukan pati mudeng, minimal jenengan sudah tercatat melaksanakan amal soleh yang akan menjadi pemberat timbangan di yaumil akhir kelak. Dan kita sangat butuh itu. Karena rumusnya, kalau lebih banyak baiknya, insya Allah kita langsung ke surga. Nggak perlu dikumbah dulu di neraka maksudnya. Maka semakin tua, semakin dekat waktu kita pulang, harusnya semakin efektif kita memperbanyak jumlah amal soleh. Dan sebagaimana sering saya sampaikan ke penjenengan, saya tuh ngajar di banyak tempat. Saya pernah ceritakan ke penjenengan bahwa ada satu tempat yang ngaji itu peserta mudanya umur berapa? 68 tahun. Ngaji kok umur termudanya pesertanya 68 tahun itu pripun? Ini sepuh-sepuh banget tuh berarti. Kalau begitu kira-kira jenengan terasa lebih muda enggak sekarang? 68 tahun itu peserta termudanya. Berarti jangan tersinom betul. Dan senantiasa komitmen untuk berangkat. Masya Allah. Maka sekali lagi kita sangat bersyukur kepada Allah. Ingat-ingatlah bahwa Allah berfirman, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Adapun terhadap nikmat yang kita terima hari ini, Allah pasti tanyakan pada saatnya nanti. Para ulama menyebutnya terkait dengan ayat itu, persoalan minum yang sejuk begini nih, jangan minum seperti ini nih. Jangan ditanyakan hasil minum jenengan yang sejuk itu kemudian untuk apa energinya?
kemudian makan yang membuat jenengan kenyang, itu akan ditanyakan. Bahkan tidur jenengan yang nyenyak tadi barusan, itu juga akan dipertanyakan tentang peruntukannya apa. Karena jenengan perlu tahu ya, di luar begitu banyak orang nggak bisa tidur loh Bapak Ibu semuanya. Iya nggak? Karena penyakit, karena mikir utang. Orang kalau sudah dikejar-kejar hutang nggak bisa tidur Bapak Ibu. Ya, kecuali karena rahmat Allah. Ya, Masya Allah. Orang sakit sama. Adik saya kandung di bawah saya persis. Saya punya adik 5. Itu sering nggak bisa tidur. Padahal ekonominya lebih dari cukup. Suaminya punya kedudukan di kepolisian. Tapi sering nggak bisa tidur. Kalau mau tidur, kalau udah seperti itu harus minum obat penenang. Obat itu hanya adanya di rumah sakit jiwa itu. Karena mungkin karena GERD ya sebenarnya, karena lambung, tapi stressing intinya. Saya tidak tahu kenapa begitu. Kadang-kadang malam itu mertuanya telepon saya, Mas, ini loh adik itu minta pulang sama ibu. Ibu udah almarhum. Jadi karena nggak bisa tidur kan berat. Jadi kan kebayang nggak nek orang iso turu ati telung dinten niku pripun? Wah, itu bisa pingsan-pingsan gitu. Dan kakak saya di Klaten, tempat saya dulu waktu SMA ikut juga begitu sama. Iya. Jadi ada genetik dari ibu yang kadang-kadang susah tidur. Alhamdulillah saya tidur mudah, alhamdulillah. Kalau udah niat ya tidur. Ya kadang-kadang saja, kadang-kadang ketika lagi belajar kadang-kadang suka susah tidur. Jadi jenengan tidurnya itu nikmatnya yang besar. Makanya di antara tafsir terkait dengan summa la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im, Quran surah At-Takasur ayat 8, itu terkait dengan hal demikian. Termasuk di dalamnya adalah badan panjenengan yang sehat dan bagus, bahasanya begitu itu. Ono wong kok dikei dadi wong ayu misalnya, atau dadi wong ganteng, itu nanti akan ditanyakan nikmat itu. Jadi orang yang kuat. Jadi tapi semuanya pastikan kita menjadi orang yang bersungguh menikah, orang-orang yang tidak menjadikan nikmat dari Allah untuk bermaksiat kepadanya. Itu definisi syukur nih. Jadi syukur adalah ketika nikmat dari Allah tidak digunakan untuk bermaksiat. Sisi lain syukur adalah menjadikan nikmat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jenengan alhamdulillah pagi ini diberi bangun sehat, saged ngaji, ini adalah cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Berikutnya salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah salawat Bapak Ibu semuanya, perbanyak salawat karena banyaknya salawat akan dikembalikan kepada kita dengan keberkahan yang banyak pula. Maka membiasakan salawat itu menjadi hal yang penting, Nah, Ibu-ibu semuanya, Bapak semuanya, kita sudah diambang bulan Ramadan. Tanggal berapa? 18 Tanggal 18 masuk 19 kalau nggak keliru. Malam pertamanya malam 19 atau geser-geser saya lupa sekitar itu sekitar itu. Maka pagi ini saya kembali mengingatkan tentang fikih praktis Ramadan dalam waktu yang cukup singkat. Kalau kitabnya 56 halaman itu. Fikih praktis Ramadan itu kitabnya ada 56 halaman. Tentu saja kita tidak bisa bahas semuanya, kita hanya bahas yang pokok-pokoknya saja. Ramadan adalah bulan yang senantiasa dinanti-nanti oleh orang yang hatinya dihiasi dengan keimanan dan kecintaan terhadap agama Islam ini. Jadi harus tahu Bapak Ibu semuanya bahwa Ramadan itu memang sangat dinanti oleh orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan, yang dihiasi keimanan dan kecintaan terhadap Islam ini. Ada kisah menakjubkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika membicarakan tentang hati yang ada hiasan imannya. Namanya hati ada hiasan imannya itu, nek dilihat itu kayak mencerong gitu loh Bapak Ibu. Ada cahaya yang baik di dalamnya. Maka ada pihak-pihak yang sangat ingin mencuri hati orang-orang yang beriman untuk dirubah menjadi hati yang gelap gulita. Siapa dia? Siapa yang hendak mencuri? Setan, iblis. Itu pengen banget istilahnya betot hatinya orang beriman supaya digantikan dengan hati yang hitam legam. Maka ketika jenengan
mendengar Ramadan hendak datang kok jenengan masih ada rasa senang, itu berarti jenengan punya hiasan iman dalam hati. Ibnu Abbas suatu ketika bertemu dengan orang Yahudi, Bapak Ibu semuanya. Kemudian orang Yahudi itu ngece, tahu ngece nggih? Ngenyek kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata orang Yahudi dikatakan, kami ini loh orang Yahudi pantas menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi kan tahu ya, mereka kan mengklaim sebagai kelompok orang yang sangat dicintai oleh Allah. Apa dalilnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi mereka itu mengaku kami ini loh orang yang dicintai oleh Allah dan oleh Allah gitu. Maka Allah peringatkan nih bahwa orang yang dicintai oleh Allah itu orang yang mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan untuk kepada orang-orang yang merasa dicintai oleh Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah maksudnya, maka Allah akan cinta kepada kamu. Jadi orang Yahudi itu ngeklaim orang yang dicintai Allah, maka ketika dia ibadah di tembok-tembok ratapan itu atau di kuil-kuil mereka, itu sangat khusyuk mereka itu. Sangat khusyuk, cuma jangan lihat tuh di YouTube. Orang Yahudi kalau ibadah, kan gitu itu. Nangis mereka. Kita orang Islam kalau sholat di masjid, Allahu Akbar. Iki imamnya kok suwe rampung. Angop. Gitu. Lagi sholat dan kukur dianggap nggak serius. Orang Yahudi mengatakan kami ini loh kalau ibadah tenanan banget. Kalian kalau ibadah itu kukar-kukur, malas-malas di masjid. Maka Ibnu Abbas mengatakan, untuk apa setan menggoda orang yang hatinya sudah hancur? Kalian itu sedang menyembah selain Allah, ya kon khusyuk sisan. Paham Bapak Ibu? Mereka tuh nggak punya iman kepada Allah sesungguhnya, sehingga mereka dibiarkan nggak digoda oleh setan. Nek perlu jungkir itu sholatnya mereka juga ada sholat, ada sembahyang, secara beribadah mereka. Sementara kita di dalam hati kita ada hiasan iman, maka setan selalu mengganggu kita supaya kita tidak khusyuk, supaya kita putus asa gitu. Makanya Ramadan itu adalah bulan yang senantiasa dinanti oleh orang-orang yang di dalam hatinya punya hiasan iman dan kecintaan terhadap Islam. Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu semuanya bahwa di antara nikmat terbesar adalah nikmat Islam. Maka cinta kepada agama ini itu menjadi penting sekali nih. Inna ad-dina indallahil Islam. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Pernyataan dari Allah itu, agama yang benar, yang diridhoi oleh Allah itu Islam. Lah kok jenengan itu loh Islam? Bersyukur boten? Bersyukur boten? Ramadan itu ditunggu orang yang cinta banget sama Islam. Nanti saya terangkan apa maksudnya. Ya. Jadi jenengan itu menjadi orang Islam itu bersyukur. Orang Jepang dengan kita kira-kira nek diukur IQ-nya pinter nih. Kalau dari hasil karyanya kok rasa-rasanya pinter orang Jepang rasa-rasanya. Dia bikin mobil, bikin pesawat, bikin ini, bikin itu, bikin drone, bikin robot, ya kan? Saya kalau melihat orang bikin robot itu, ya Allah, kita terusnya bersyukur banget. Robot itu cuma pengen bisa salaman wis kaya apa? Iya enggak? Orang Jepang pinter bikin robot kon koyo manusia, iso melaku, iso salaman, iso dadah. Lah niku komponennya jutaan komponen niku. Jenengan niku lho kados niki, penak men gampang. Bersyukur mboten jenengan? Cuma pengen kayak gini tak robot. Lah niku angel pun juara dunia niku. Nggih lho, Mbak. Mung iso kaya ngene. Subhanallah.
Mereka itu pinter kayak gitu enggak Islam Bapak Ibu, menyembah matahari. Calon penduduk neraka jahanam. Nggih. Jenengan iku lho, boten patio pinter. Islam calon penduduk surga. Hebat boten jenengan? Bersyukurnya kita ya Allah, rapatio pinter masih dikasih nikmat Islam. Maka siapapun yang sangat cinta terhadap Islam agamanya, dialah orang yang menanti-nantikan datangnya bulan Ramadan. Dan ini dicontohkan oleh manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Quran surah Al-Ahzab 21 menyebut tentang label bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik, contoh terbaik. Beliau itu sangat mencintai, sangat menyukai ketika datang Ramadan. Dan kalimatnya Rasulullah SAW diabadikan dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, yang seharusnya kita mengenali hadis ini. Gimana itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW menyampaikan qad ja'akum Ramadan. Telah datang Ramadan kepada panjenengan semua. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan artinya kebaikan yang bertambah dan menetap dalam waktu yang panjang. Itu keberkahan. Jenengan itu merasakan kebaikan. Ngaten Bapak Ibu, keberkahan itu. Jenengan boleh saja mungkin suatu keadaan jenengan mendapatkan musibah. Tapi orang yang berkah itu musibahnya pun jadi pahala. Coba jenengan kalau kena musibah, naudzubillah, jenengan punya dompet isinya 5 juta, hilang. Ketika jenengan buka tas, ternyata hilang dompetnya isi 5 juta, apa yang jenengan katakan pertama kali? Apa ibu-ibu? Biasanya, astagfirullah. Biasanya begitu biasanya. Ambok wong non muslim juga, astagfirullah. Gimana? Yang benar mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sesungguhnya lillahi semuanya milik Allah, wa inna dan sesungguhnya ilaihi kepada Allah dia raji'un kembali. Jadi semua milik kita akan kembali kepada Allah, termasuk nyawa kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemiliknya. Kemudian kita mengucapkan Allahumma jurni fi musibati fakhluf li khairum minha. Ya Allah, jadikan musibah ini pahala buat saya dan gantikan dengan yang lebih baik. Kalau dengan doa begitu, jangan bisa dapat 10 juta itu. Karena diganti yang lebih baik mintanya. Terakhir mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Tuh, orang kalau berilmu bahkan musibah pun jadi pahala besar. Sebagaimana saya pernah sampaikan ke jenengan, orang beriman, berilmu dihinakan oleh orang lain, peluang apa penderitaan? Jadi kan dihinakan oleh orang nebu, jenengan itu kayak monyet, elemen. Itu peluang apa hinaan itu? Kalau bagi orang berilmu itu peluang, saya sudah pernah sampaikan kan, itu peluang. Kenapa? Peluang untuk memaafkan orang lain. Iya enggak? Padahal agama ini mengajarkan dalam Quran surah Ali Imran, siapapun yang memaafkan orang lain itu ciri penduduk sorga. Satu dari 4 ciri penduduk surga adalah orang yang biasa memaafkan orang lain. Berarti kalau ada orang jahat sama jenengan, peluang apa hinaan? Peluang jenengan beribadah memaafkan. Paham ya ibu-ibu? Dan peluang untuk dikabulkan doanya. Rumusnya, siapapun yang dizalimi doanya makbul. Ini apa nggih? Biasanya kalau orang disakiti doanya makbul, mendoakan orang yang menyakiti, mudah-mudahan gue tabrak mobil. Hati-hati, itu makbul itu. Jangan disakiti tetangga, jangan katakan, alah mudah-mudahan anakmu kejedot tembok. Kalau kejedot betulan jangan susah enggak? Susah. Saat itu jangan angkat tangan, ya Allah, mohon suami saya jadi orang soleh ya Allah. Ya Allah, rezeki saya lancar ya Allah. Lagi makbul doa. Kok doain jelek orang lain, rugi men. Ini apa nggih? Nah ini Bapak Ibu. Dengan situasi yang sama,
kacamata ilmu menjadikan punya kacamata yang berbeda. Sudut pandang jenengan jadi berbeda Bapak Ibu semuanya. Itu yang dikatakan barokah. Barokah itu kebaikan yang bertambah dan menetap dalam waktu yang lama. Apapun keadaannya pokoknya jadi peluang baik. Itu barokah Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau kita mempunyai ilmu, apapun insya Allah menjadi peluang kebaikan. Kaya, miskin, susah, senang, suami, pecicilan atau soleh, dua-duanya peluang untuk kebaikan kita. Bismillah. Kita bersaing dengan suara Galvalum. Ini Galvalum nih. Di Al Yakin itu makanya dipilih Alderon. Lebih mahal memang. Jadi kalau hujan nggak terlalu terdengar Pak. Karena zaman sekarang pakainya Alderon namanya. Itu lebih kedap terhadap suara hujan. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Tadi saya sempat berpikir kalau hujan di dalam aja. Mungkin lebih tidak ini. Tapi masih terdengar ya insya Allah. Ya. Terdengar ya. Kalau misalnya dengan mendengarnya begini, itu lebih berat usahanya, lebih besar pahalanya. Jangan khawatir. Itu loh kalau kita punya ilmu itu enak saja pokoknya ya. Masya Allah. Ya. Nah, dikatakan qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang Ramadan kepada kalian, bulan yang penuh keberkahan. Keberkahan adalah kebaikan yang terus bertambah dan menetap dalam waktu yang panjang, apapun keadaan kita. Kemudian dikatakan aftaradullahu alaikum siyamahu. Diwajibkan kepada kalian di bulan itu untuk berpuasa. Nah, nanti kita akan belajar tentang masalah puasa. Fihi, di dalamnya, tuftahu abwabul jannah. Jadi dibuka pintu surga. Dalam riwayat lain dikatakan tuftahu abwabus sama. Dibuka pintu-pintu langit. Jadi memang kita dimudahkan nanti bulan Ramadan ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya. Makanya sering saya katakan jangan heran kalau malam pertama ini kebuak. Sampai ke sini nanti tarawihnya ini. Malam pertama. Malam ketujuh ya terus kurang. Malam terakhir karek piro. Nah, makanya nanti akhirnya penduduk masjid itu yang biasa begini ini. Jadi yang sudah biasa begini nanti Allah akan kasih mudah untuk dapat keringanan sampai akhir. Karena jenengan sudah biasa begini. Nek sing nembe-nembe biasanya yo tahan seminggu untung. Tapi bukti bahwa keberkahan ada tuh iya. Malam pertama yakin pun mesti rame. Ya enggak? Yang enggak biasa baca Quran malam itu baca Quran insya Allah. Maka kita istiqomah seperti ini itu manfaatnya besar itu semuanya insya Allah. Jadi tuftahu abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niron, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wasufidati syayatin, dibelenggu nih setan-setan. Dibelenggu setan-setan. Jadi setan-setan yang bos-bos itu dibelenggu. Krocok-krocoknya masih dilepas. Nah kalau bulan Ramadan kok jenengan sih males. Lah niku asline jenengan yo. Ramadan kok jenengan malas-malasan ibadah, itu aslinya jenengan itu. Sebab nopo? Gangguan dari luar itu udah dikurangi. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Lah kok jenengan sih gawe elek. Niku hati-hati, niku aslinya jenengan yo. Kalau sekarang kan kita bisa alasan, aku digoda setan kok. Sekarang. Nanti bulan Ramadan setan dipegangin. Kok jenengan sih males? Wah, hati-hati itu jenengan asli niku. Maka kalau jenengan di bulan Ramadan kok isih wae males, arep kapan meneh istilahnya itu. Nggih. Boleh dikatakan fihi lailatun khairu min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalimatnya khairu min alfi syahr, bukan ka alfi syahr, bukan sama dengan 1000 bulan ibu-ibu, tapi lebih baik. Ini kalimat bersayap yang bisa diartikan dalam bentuk yang banyak. Maksudnya ngaten, wong rajin banget teng bulan Ramadan karo wong sing ora pati rajin beda.
ketika malam Qadar datang. Kata-kata lebih baik jenengan bisa saja dapat 2000 bulan. 3000 bulan terserah Allah, tergantung kualitas hati panjenengan. Ya tentu saja berbeda ibu-ibu wong sing salate malas-malasan karo sing tenanan. Mosok sih padha? Beda, Pak Ibu. Beda. Makanya kalimatnya lebih baik dari 1000 bulan. Terserah Gusti Allah. Mungkin untuk Pak Tovan dapat 5000 bulan. Mungkin untuk saya dapat sekian bulan. Mungkin untuk ibu-ibu dapat sekian ribu bulan. Terserah Allah. Bergantung kepada tingkat kualitas ibadah kita. Ingat Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah enggak melihat kepada bentuk badan dan harta panjenengan. Walakin akan tetapi yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang Allah lihat adalah amal dan kualitas hati panjenengan. Makanya nanti ada orang di bulan Ramadan itu nggak dapat apa-apa dari puasanya, illa ju'u wal atos, kecuali lapar dan dahaga tok entuk. Niku lak sahur ya sahur, puasa ya puasa. Kaya koncone padha, sama terlihat wayahe buka buka, tapi nggak dapat apa-apa orang itu tuh. Karena apa Bapak Ibu? Ini. Karena hati. Karena Allah yang duru, Allah lihat ila kepada qulubikum, keadaan hati kita. Maka Bapak Ibu semuanya, di antara fikih di dalam bulan Ramadan adalah menjaga niat atau memperbaiki niat. Sekarang nih mulai nih, sekarang jangan mulai. Nih. Untuk betul-betul meluruskan niat. Karena niat akan mempengaruhi kondisi hati, ibu-ibu semuanya. Kalau niatnya nggak benar, kurang pas, jenengan akan punya niat-niat tambahan yang nggak perlu dan nggak penting. Wah, alhamdulillah bulan Ramadan, aku iso dodolan bukaan sama sahuran. Itu boleh nggak niatnya gitu? Ya itu niat dunia itu. Kalau itu mendominasi niat seperti itu, nggak bagus, jangan nggak dapat apa-apa dari puasa. Jadi kondisi niat di hati ini sangat mempengaruhi sikap panjenengan terhadap Ramadan. Walah Ramadan meneh. Aku sih diutang Ramadan tahun wingi, ijik-ijik wis Ramadan meneh. Ini kondisi hati ini. Maka belajar tentang niat di dalam memasuki Ramadan itu menjadi sangat penting. Coba saya tanya ke jenengan, siapa di ruangan ini yang merasa amalnya kurang banyak? Siapa di ruangan ini yang merasa amalnya kurang banyak? Saya juga kurang banyak banget. Iya nggak ibu-ibu? Merasa kurang banyak nggak amalnya? Iya. Siapa di ruangan ini yang merasa dosanya masih banyak? Dosanya masih banyak. Jangan merasa dosanya banyak nggak? Itulah mengapa orang-orang yang hatinya dihiasi dengan iman betul-betul menunggu-nunggu Ramadan karena sadar sepenuhnya bahwa kita itu masih banyak dosa dan kurang amal. Dua orang, Quran surah An-Nur di ayat ke 30 atau 31 nih, tentang menjaga pandangan. Dua orang laki-laki duduk di teras rumah, lagi ngobrol. Kemudian ada ibu-ibu cantik lewat. Kemudian laki-laki yang satu melirik. Gitu. Sebelum matanya berkedip sudah dicatat tuh pengkhianatan matanya. Walaupun yang diajak bicara nggak ngerti. Berarti banyak dosa nggak kira-kira kita? Banyak banget dosanya kawan. Ini naik motor, nong wedok, lirik. Tinggi kan jangan nggak dosa itu. Dosa. Apalagi jenengan menolor nipati orang nggak berjilbab dilolorin. Dosa itu. Ini dosa ya. Ibu-ibu, ya ibu-ibu sini jarang sih. Dulu orang ganteng banget, lirik, ganteng ya. Dipendeli terus dosa itu ibu-ibu. Makanya kalau ditanya betapa banyaknya dosa kita, iya ibu-ibu. Dan bulan Ramadan adalah bulan di mana kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menghapus itu semua. Maka dikatakan
fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang jika kita beribadah di malam itu seperti beribadah 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Saya kadang-kadang kalau begini nih, ibu semuanya, saya iri kepada jenengan yang berumur tua. Pak Rinto misalnya sudah sampai pensiun, masih sehat. Coba, sudah berapa kali Pak Rinto mendapatkan Ramadan setelah balik? Katakanlah, sekarang Pak Rinto usia berapa? 60 ya Pak? 60. Berarti nek katakanlah balik 20 tahun lah dia itu. Berarti sudah 40 kali ikut Ramadan. Gini bang, yang balik, katakanlah di bawah 20 dianggap isi dolanan lah. Berarti udah 40 kali ikut Ramadan. Seandainya beliau orang yang rajin sejak umur 20 tahun dulu. Berarti pun itu malam Qadar ping 40. Ya enggak? Ya enggak, Pak? Kalau satu Ramadan menambah amal soleh 83 tahun, nek 10 kali saja 830 tahun. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Paham kan? Satu malam senilai 83 tahun. Nggih. Pak Rinto pun angsal ping 40. Berarti angsal pinten? 83 tahun ping 40. Nek ping 10 wae 830 tahun. 830 tahun ping 4. Berarti 3000 sekian tahun. Paham Bapak Ibu? Dalam kondisi ibadah. Makanya Ibnu Abbas mengatakan kami ini adalah umat yang terakhir. Yaitu tidak ada nabi setelah kita. Tapi kami menjadi umat yang pertama dihisab. Ngalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh niku umurnya 1450. Lah kita ini loh, kalau seperti Pak Rinto, 40 kali ketemu, berarti koyo-koyo to umur ibadah ini ku 3500 tahun punjul. Bayangin. Maka kita itu ya Allah, Bapak Ibu semuanya, mendengar kalimat fihi lailatun khairum min alfi syahr. Kalau kita punya ilmu sampai segitu loh mikirnya. Makanya di akhir hadis dikatakan man hurima khairaha. Barang siapa yang di malam itu terhalangi dari ibadah, qad hurim, sungguh dia orang yang terhalangi. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Sewengi dianggap belum puluh tahun kok nganti malam itu ngorok. Soko maghrib dengan subuh. Pripun coba? Itu orang yang benar-benar terhalangi. Sekarang, Bapak Ibu semuanya, sekarang latihannya jenengan di bulan ini. Biasakan bangun malam, sholat malam yang panjang. Biasakan malam-malam dengan sodako. Saya ceritakan sedikit kisah. Saya setelah di Masjid Al Yakin itu. Saya sudah di Masjid Al Yakin sekarang. Tinggalnya. Sudah nggak lagi di sini saya. Sehingga saya jadi tahu siapa orang yang pertama ke masjid di malam hari. Ngapain di masjid. Siapa ibu-ibu yang pertama di masjid di malam hari. Saya tahu Bapak Ibu semuanya. Jangan tahu nggak siapa laki-laki yang tiap malam pertama ke masjid? Dialah orang yang dalam 3 bulan terakhir ini keluar untuk masjid 350 juta. Wong sing paling sugih temen niku. Jadi bukan sing paling sugih, sing paling lomoh lebih tepatnya. Karena yang kaya di situ kan banyak tuh. Tapi dialah orang yang dalam 3 bulan terakhir ini untuk ngerenov masjid udah habis 350 juta. Dialah orang yang selalu pertama ke masjid walaupun hujan lebat. Satu malam jam 3, hujan gitu. Pakai mantol. Uduk, pakai mantol sepot-sepot. Itu jam 3 lewat seperempatan biasanya ke masjid. Atau jam setengah 4 udah terlambat. Itulah orang yang kali pertama ke masjid tiap malam. Apa yang dilakukan? Selalu saya perhatikan. Begitu turun dari motor, ngeluarin dari dompet uang. Setahu saya warnanya merah-merah. Dimasukkan ke kotak amal. Setiap pagi. Saya di dalam. Ini terpaksa cerita ibadah nih di dalam sholat. Di sini
beliau di sini. Jangan tahu sholatnya bagaimana? 11 rakaat tiap malam. Dan sepanjang sholat nangis. Begitu sepanjang malam. Wong sing paling sugih, paling lomo, paling oke sedekah, paling nangis setiap malam. Kita udah nggak kaya, ke masjidnya telat-telat, pengen surga duluan. Amit-amit kata orang Cilacap. Coba, ibu-ibu yang pertama ke masjid siapa? Udah tua ibu-ibunya. Datang, pri. Assalamualaikum Ustadz. Begitu, tiap pagi. Subhanallah. Malu rasanya kita lihat kisah-kisah seperti itu. Habis sholat subuh, nggak pulang. Tunggu suruk, waktu suruk. Tiap pagi, hampir tiap pagi. Nggak tiap pagi, hampir tiap pagi. Dia zikir pagi. Ketika zikir pagi, nangis lagi. Baca asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Itu nangis itu. Ya Allah, alhamdulillah hari ini saya masih agama Islam. Nangis, Bapak Ibu semuanya. Ini kisah bukan kisah orang jauh, kisah di Masjid Al-Yakin. Jangan cek aja, sekali waktu datanglah jam 3:30 ke sana. Nanti ada orang yang sudah lagi sholat, itu udah 11 rakaat panjang. Subhanallah. Nah ini orang yang dapat keberkahan atas waktu. Saya sering kali dengan istri itu, dari dalam rumah kan kelihatan. Kalau siang lagi duduk beliau. Waktu duha ke masjid, waktu duha ke masjid. Saya bilang, Umi, itu loh, ada orang rajin banget kayak gitu. Sugiye pol yo. Ketoke santai uripe, sugiye pol-polan iku. Masya Allah. Ada orang mengatakan mungkin ya karuan wes sugih. Kebalik Bapak Ibu semuanya. Orang sugih biasanya kira tuh males-malesan, udah bersandar. Karuan tenang, bukan, kebalik. Kita yang lebih sulit seharusnya lebih banyak beribadah. Saya tuh merasa sendiri, ya Allah saya masih sulit. Subhanallah. Subhanallah. Jadi ya Allah, ada. Saya ditunjukkan pelajaran-pelajaran besar seperti itu. Jadi ibu-ibu, motivasi ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang rajin, jam 3:04 sudah ke masjid ibu-ibu. Iya. Dan orang ini, ibu-ibu ini, punya kebaikan. Kalau ke masjid itu selalu bawa sesuatu. Suka diletakkan di depan rumah saya itu. Entah mie goreng, entah apa gitu. Tiap pagi, hampir tiap pagi. Masya Allah. Kita belajar Bapak Ibu semuanya. Gitu. Kalau dulu saya mengira kisah-kisah itu kisah-kisah di zaman dulu. Ini di zaman sekarang saya melihat langsung keadaan seperti itu. Orang mungkin ketika hujan lebat bisa mengatakan, lah, wis udur lah, nggak ke masjid, nggak apa-apa. Dia pakai mantol, kerubut-kerubut, subhanallah. Maka ini jadikan motivasi. Saya tanya ke beliau, apa sih tipsnya jadi kaya raya? Kata dia, rumusnya kan dari Ustadz. Kata Ustadz, tidak mungkin kita menjadi berkurang hartanya karena sedekah. Yang ada adalah bertambah. Ini jaminan dari Allah dan Rasulnya. Maka itu yang dia lakukan. Dari dulu ketika dia masih miskin, dia cerita ke saya, gitu. Nikah pertama itu dia ngekos. Sekitar 1 tahun pertama tuh hidup di atas karton. Ngekos. Gak punya kasur. Hidupnya pakai karton itu 1 tahun. Dia dapat beras, itu cari beras jatah. Tahu beras jatah ya? Kalau PNS kan ada jatah itu. Karena beras jatah itu murah. Dia cari dulu dekat kantor polisi. Dia datang ke kantor, Pak, jenengan punya beras jatah, buatan saya beli gitu. Dia beli beras jatah untuk bertahan hidup. Sekarang perusahaannya 13 lebih. Dan sudah
santai. Karena perusahaan sudah jalan oleh karyawannya. Dia lagi umroh sekarang. Berangkat dari Jumat kemarin. Setiap tahun umroh, seluruh karyawannya sudah diumrohkan. Seluruh karyawannya sudah diumrohkan. Jadi ternyata Bapak semuanya, sebenarnya seringan itu untuk jadi sukses ya. Maka tiap pagi mulai ibu-ibu sekarang, saya sangat ingin seluruh jamaah saya ditakdir jadi orang kaya oleh Allah. Mulailah lomoh. Masya Allah. Di sejak itu, saya ngajarkan ke anak-anak, pokoknya kalau pagi itu, entah 5.000, entah berapa, tapi masing-masing bawa uang ya, masukin ke kotak amal. Saya usahakan tiap pagi itu sekarang. Berharap apa? Berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Maka Bapak Ibu semuanya, untuk dapat malam qadar yang baik dari sekarang untuk latihan begitu. Dengan latihan dari sekarang, latihan ke masjid pagi. Supaya nanti ketika Ramadan nggak kaget. Sekarang waktunya bulan Sya'ban Bapak Ibu semuanya. Jangan tunggu nanti. Iya. Karena apa? Fihi lailatul khairu min alfi sahr. Di dalamnya ada malam senilai 1000 bulan. Taksi mirang buatan? Taksi ya? Masya Allah. Ini saingan sama hujan, Masya Allah. Maka Bapak Ibu semuanya, inilah bulan yang menjadi kesempatan buat kita untuk memperbaiki seluruh amal kita. Masya Allah. Yakin masih dengar Bapak Ibu? Masya Allah. Nah Bapak Ibu semuanya, di dalam bulan puasa itu, tolong jangan perhatikan betul. Di dalam bulan puasa itu, tujuannya supaya jenengan bertakwa. Gini, gini apa gini? Gini apa gini Ibu? Sambil tes dengar apa enggak? Ini kalau di dalam lebih jelas mungkin kita nih. Jadi besok kalau pas hujan di dalam mungkin. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan ini menjadi hujan yang penuh berkah. Insya Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Quran surah Ali Imran 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali meninggal kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim. Masih dengar? Kalau orang patio kerungu berhenti dulu sejenak. Saya hari ini nggak ke atas. Karena ini materinya materi penting ini. Materi tentang takwa ini, materi yang sangat penting untuk dipahami. Kata Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Kata-kata dimanapun kalian berada maksudnya pokoknya neng ndi wae jenengan bertakwa, termasuk dalam kondisi rame maupun dalam kondisi sendirian. Saya tanya ke ibu-ibu, bertakwa kepada Allah dalam kondisi rame dengan bertakwa kepada Allah dalam kondisi sendirian, angel di susah mana? Bertakwa dalam kondisi rame-rame apa dalam kondisi sendirian? Susah mana pertanyaannya? Susah ketika sendirian ibu-ibu. Kalau rame-rame kan kita jaim, jaga image.
ketok-ketok wong alim, ketok-ketok wong apik, isin didelok wong. Jenengan berjalan sama suami di tengah keramaian, arep bentak-bentak suami, mesti mikir, ana wong ya isin, ngene apa nggih? Nek dhewean nang omah, jadi bertakwa kepada Allah dalam kondisi dengan rame-rame dengan banyak orang itu lebih mudah dibandingkan ketika sendirian. Dewean di dalam kamar nyekel HP, terlintas di pikiran untuk melihat drakor. Tak langsung gampang, ala ora wong liya wae kok tak nonton sejam ora apa-apa. Iya enggak? Nek nggon wong oke kan izin. Gini apa nggih? Makanya bertakwa ketika sendirian itu lebih sulit. Ini energinya lebih besar, Pak, karena agak teriak-teriak. Masya Allah. Jadi maksud hai sumakunta, bertakwa kepada Allah dimanapun dan dalam kondisi apapun. Sebab umumnya orang nek rame-rame ketok alim, ketok apik, nek dewean embumbuan itu. Oke. Sholat. Jangan kalau rame-rame jamaah, jangan kusuk. Berusaha kusuk. Saya mau nenek di lingkungan itu ada orang yang jangan hormati. Tenanan banget sholatnya. Tapi ketika jangan sholat malam sendirian, kusuk buatan. Kita kadang-kadang sholat sendirian itu cepet banget. Bacanya mengkul falak nas. Karena sendirian. Okay. Maka Bapak Ibu semuanya, saya mengajak jenengan selevel lebih jauh di puasa besok. Karena gini Bapak Ibu semuanya, takwa dalam bahasa Arab itu merujuk kepada arti penghalang. Takwa itu kalau kita artikan itu sebenarnya penghalang. Maksudnya penghalang apa? Penghalang dari berbuat maksiat. Itu takwa. Kalau jenengan sering dengar apa arti takwa? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan, kan begitu nggih? Gini apa nggih Ibu? Takwa adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Sebenarnya kalau kita mau belajar lebih jauh, melaksanakan perintah itu albir. Makanya albir wa taqwa, berbuat baik dan berbuat takwa. Nah, takwa itu sebenarnya cenderung kepada terhalang dari bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana syukur itu tidak menggunakan nikmat untuk bermaksiat kepada Allah. Maka takwa itu keadaan dimana dengan itu terhalang dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jangan ingat ini ibu-ibu semuanya. Ingat betul ini Bapak Ibu semuanya. Kalau hadir keadaan dua ini, ketahuilah jenengan sedang diuji oleh Allah ketakwaannya. Ingat ibu-ibu. Kalau ada dua keadaan ini nempel di jenengan, dua keadaan ini, ketahuilah jenengan sedang diuji oleh Allah. Satu, jenengan dewean. Gak ada orang yang melihat jenengan. Jenengan lagi sendirian. Kemudian jenengan punya peluang untuk berbuat jelek. Dewean iso berbuat jelek. Kalau jenengan menemukan keadaan itu, jenengan sedang diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, jenengan teng kamar anak muda, jenengan teng kamar dewean. Terlintas di pikiran untuk lihat film jelek. Niku lah mboten enten tiyang lihat. Buka saged mawon toh? Ada Bapak Ibu semuanya, bahkan orang udah punya suami, udah punya istri, mengeluh ke saya, Ustadz saya itu nggak bisa lepas kecanduan film porno. Ada. Kenapa Pak? Sejak muda saya senangnya lihat kayak gitu. Sudah tua dihukum sama Allah untuk kayak gitu.
Anak muda terlebih sering banget. Mohon maaf, ada anak muda datang ke saya, Ustadz, saya kecanduan, mohon maaf, kecanduan onani, enggak bisa lepas-lepas saya. Tiap-tiap sendirian onani, tiap-tiap sendirian onani. Saya harus bagaimana Ustadz? Kalau di tempat keramaian dia nggak berani begitu. Begitu datang sendirian setan meliputi dia. Maka sekali lagi kalau jenengan ketemu dua keadaan ini, lagi dewean, ora ketok wong, bisa berpeluang berbuat buruk. Kok jenengan saged lolos, maka jenengan beriman. Itu jenengan takwa betulan itu. Nggih. Apa dalilnya? Quran surah Al-Mulk ayat ke-12. Nggih, dikatakan, nggih. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum magfiratun wa ajrun kabir. Kata lo orang-orang yang takut kepada Rabbnya di saat ghaib, di saat dia nggak melihat Allah, nggak melihat siapapun, lahum bagi mereka maghfirah, ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Dua hal yang sangat diingini manusia. Satu, diampuni dosa berarti nggak masuk neraka. Dua, diberikan pahala yang besar berarti surganya tinggi. Ini yang jenengan cari itu selama hidup. Gini apa nggih? Jenengan hidup cari apa? Ampunan dari Allah, diridhoi oleh Allah, diampuni dan diberi pahala besar. Kata Allah, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang-orang yang dia takut kepada Allah dalam kondisi dia sendirian, lahum bagi mereka pahala yang besar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, ini namanya takwa betulan, yaitu takwa ketika jenengan sendirian. Ibu-ibu di luar rumah mungkin bisa saja hormat sama suami. Begitu di dalam rumah, Pak, sampean iki lho, bla 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 bla. Jenengan ke anak di luar rumah, jenengan bisa jaim, jaga image. Kita eman karo anak di rumah. Oh, iki lho ne, bla 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 bla, subhanallah. Nah, maka yang namanya puasa besok kita ini, Bapak Ibu semuanya, target akhirnya adalah kita bertakwa kepada Allah, khususnya takwa ketika jenengan sendirian. Nah, ini problem kita selama ini, apalagi dengan sekarang dengan gadget ya. Zaman dulu nggak ada HP, Bapak Ibu. Setan gepeng ini luar biasa nih. Nih, begitu jenengan pegang HP nggak pakai Bismillah, oh habis waktu jenengan tuh bermaksiat kepada Allah. Ibu-ibu nonton Shopee 3 jam, padahal orang belanja. Subhanallah, ngebukanya keranjangnya penuh nanti, urung dituku-tuku. Berapa jam keluar waktu? Lagi apa namanya survei nih, sing passing di, golek sing murah. Tul setengah jam. Nggih. Hilang. Subhanallah. Belum tontonan. Ibu-ibu tolong bertobatlah kalau jenengan masih suka drakor sejam. La ilaha illallah. Ada bu guru loh ya, bu guru nih. Statusnya drakor. Ini gimana gini nih? Bayangkan ketika jenengan sendirian mampu berbuat maksiat kepada Allah, jenengan kok lolos. Ya, para situlah enggak jadi. Itu jenengan dapat pahala yang itulah bertakwa yang sesungguhnya itu. Mas, ketika pegang HP sendirian di dalam kamar, terlintas pikirannya enggak, segera buang. Ini mas, saya cerita bener-bener nih. Teman-teman saya yang sukses di masa tuanya, dulu ketika muda memang berbeda, khusus nggak jadi kaum rebahan. Teman-teman saya di UGM yang sukses-sukses sekarang, angkatan saya rata-rata udah jadi direktur utama, gitu, banyak kan direktur Transjakarta, temen direktur Pertamina, vice president Pertamina, temen satu kelas. Itu dulunya memang bukan kaum rebahan. Ketika teman-teman pada nonton ini itu dia ngegini, dia enggak, dia bisa kalahkan dirinya. Jadi kalau kita memperturutkan hawa nafsu, habis kita. Tahu-tahu tua jadi miskin papa. Madesu namanya, masa depan suram. Nih. Makanya adik-adik yang jadi marbot begini di masjid, beruntung. Satu kegiatan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Istiqomahlah. Masya Allah. Kemudian innallaha kana alaikum raqiba. Quran surah An-Nisa ayat 1 di bagian terakhir. Innallaha kana alaikum raqiba.
Jadi gini Bapak Ibu semuanya, supaya jenengan bertakwa betul. Ketahuilah Allah itu Ar-Raqib. Ar-Raqib itu artinya Allah tuh melihat, mengawasi, mengurusi jenengan tuh detil banget. Kalau Al-Bashir melihat bulangi, tapi melihat yang sifatnya umum. Tapi Ar-Raqib itu menunjuk bahwa jenengan tuh diawasi oleh Allah tuh setiap waktu detil. Paham Bapak Ibu? Ada orang mengatakan, boleh nggak saya maksiat? Silakan kalau jenengan yakin ada tempat yang nggak dilihat oleh Allah. Ada nggak di tempat yang dilihat oleh ada nggak? Nggak ada nih. Semua tempat ketahuan sama Allah. Kalau jenengan yakin banget ada tempat yang nggak dilihat oleh Allah, silakan bermaksiat. Tentu saja nggak ada, Bapak Ibu. Inilah yang dikatakan innallaha kana alaikum raqiba. Quran surah An-Nisa ayat 1 itu nggih. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhum rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini nama Allah Ar-Raqib. Jadi jenengan harus sadar betul bahwa jenengan itu diperhatikan, dilihat oleh Allah detil seluruhnya. Kalau jenengan sudah seperti itu, takwa jenengan kepada Allah insyaallah. Sebab jenengan yakin betul sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah yang lain juga Al-Khabir. Artinya memandang dengan detail, mengetahui dengan detail, mengilmui dengan detail. Sekarang lagi ramai kasus ijazah ya. Kalau orang yang pakar melihat ijazah, kan dengan kacamata pakar bisa mengetahui kurang lebihnya. Kalau orang umum yang lihat ijazah begitu aja, nggak bisa membedakan. Allah itu adalah Al-Khabir. Dia tuh teliti, mengilmui betul. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 19. Ya'lamu, Allah mengetahui kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui dengan jelas tentang pengkhianatan lirikan mata dan apa yang ada di hati. Itu tadi ada dua orang ngobrol di depan rumah, ada ibu-ibu lewat cantik, pelirik. Sebelum pelirikannya berkedip, mau ditulis niku sebagai pengkhianatan lirikan mata. Ayo Pak Awan nggak boleh bilang nih Pak Awan. Ada orang bilang saya ke sini, kayak beliau ini loh, ininya udah putih, ini putih, rambutnya putih. Ustadz, ini manfaat banget Ustadz. Kenapa? Saya kalau di tempat umum jadi kejaga, arep pelirik-pelirik kok wis ora patut yo, wis putih kabeh. Subhanallah. Dulu katanya waktu saya masih hitam, pelirik-pelirik pede katanya. Barang wis putih, isin wis tua. Manfaat Pak itu Pak, Masya Allah. Jamaah yakin juga, namanya Pak Abu. Wah saya alhamdulillah Ustaz, setelah ini pada putih itu jadi terjaga dari pandangan yang tidak benar kan. Masya Allah. Dikatakan di Quran surah Al-Mu'min 19 dikatakan bahwa Allah tuh tahu pengkhianatan mata kita. Ibu-ibu misalnya gitu. Naik motor, dilalai motornya PCX 30 juta punjul. Lewat. Konconya teko, motor motor lama, motor murah 3 juta. Jenengan gini. Cuma gini dong. Itu apa itu? Meremehkan orang lain, sombong itu. Cuma gitu doang tuh. Ditulis tuh oleh Allah. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang menghinakan orang itu, merendahkan orang itu nggak pakai suara kadang-kadang. Ala kowe wong miskin. Cuma gini dok. Itu namanya miskin. Itu ditulis oleh Allah Bapak Ibu semuanya. Maka hati-hati Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada hal yang harus kita perhatikan. Siapapun nanti di bulan puasa yang sampai pada derajat takwa yang dimaksud, maka dia adalah orang yang beruntung dengan didekatkan surganya. Quran surah Qaf ayat ke-31, 32, 33. Jadi nanti baca Quran surah Qaf ayat ke-31, 32, 33. Wa usrifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Kata Allah, surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh, ghairu ba'id. Ini kemuliaan Bapak Ibu semuanya. Orang digawe angel dengan wali Gusti Allah. Sebelum di akhirat bahkan di dunia pun begitu. Ya, saya sedikit ceritakan dengan Bapak Ibu semuanya. Saya
Sepasca hijrah dengan istri, alhamdulillah kebetulan istri juga tahan ya. Istri saya itu orang yang nggak pernah tanya ke saya, Pak, sampean duit piro? Enggak pernah. Sejak nikah sampai hari ini enggak pernah tanya, jenengan gak ada harta mboten? Enggak pernah, Bapak Ibu. Beliau bisa jadi mungkin nggak punya uang. Suatu ketika kita pernah muter-muter, Bapak Ibu. Saya lapar. Anak-anak lapar. Suatu ketika di tengah jalan. Dulu, ketika awal-awal hijrah. Muter. Nyari makan, itu muter-muter suwi banget tuh. Orang mampirnya ndi. Enggak berhenti. Biasanya kan yus mandek gitu kan. Itu muter-muter, saya disuruh nyupir terus. Jebul belakangan baru tahu gitu. Ketika setelah sekian waktu. Kita itu tadi itu nggak punya uang ya. Saya itu sambil nunggu ada dana masuk. Subhanallah. Tidak muter terus itu. Jebul lagi nunggu dana masuk. Dulu kita jualan batik, waktu bersama hijrah. Jadi nggak ada uang, lapar diajak muter dok. Tapi nggak mengatakan lagi orang duit, enggak pernah mengatakan begitu. Belakangan setelah selesai baru cerita. Coba bayangin itu. Jadi proses yang seperti itu dialami. Saya mau cerita kemana tadi kok jadi ke situ gitu. Jadi surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Hijrah, semuanya itu beratnya luar biasa. Saya harus kontrak rumah lagi, dari rumah yang nyaman, kendaraan dijual semua, tersisa satu, nggak punya penghasilan tetap. Sisi lain saya berdakwah. Namanya berdakwah, kalau pendakwahnya benar Bapak Ibu, itu mesti mengikuti Quran surah Yasin ayat 21. Apa? Quran surah Yasin ayat ke 21. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang nggak minta bayaran sama kamu. Maka ustadz itu nggak boleh minta bayaran. Sehingga ustadz itu disangoni, kalau disangoni yuk mangkat. Itu kewajiban ustadz. Dan saya berjuang seperti itu cukup lama. Ada satu musola yang insya Allah semoga Allah jaga. Insya Allah saya 6 tahun di situ nggak pernah disangoni insya Allah. Sampai suatu ketika kita mau berangkat tuh nggak punya bensin sama sekali. Istri saya bilang, pokoknya mangkat sampai tetes bensin terakhir. Nek wis ora iso mangkat tenan orang bensin ini, yo wis berarti izin. Sepanjang masih bisa melakukan jalanlah. Itu istri saya itu kayak gitu tuh. Jadi ketika jenengan bertakwa, nanti jenengan akan surga itu didekatkan. Quran surah Mukmin ayat 31 dikatakan wa uzliwatil jannah. Kata-kata uzlifatil jannah maksudnya surga didekatkan. Ghairu ba'id, enggak dijauhkan. Bahkan sebelum di akhirat pun kita di dunia udah dapat kemudahan-kemudahan itu Bapak Ibu. Cuma butuh sabar. Maka coba pagi ini kita belajar lebih jauh tentang takwa ini. Mudah-mudahan jangan dapat poin-poinnya. Sebenarnya masih banyak banget ini ya. Pembahasan tentang bagaimana kita bertakwa di saat sendirian. Karena itulah takwa yang sesungguhnya. Sekali lagi anak-anak muda, hati-hati gangguan gadget. Kalau jangan hati-hati dengan gadget, setan gepeng itu hancur hidup. Ngegame terus, hancur itu. Itu penyakit anak muda sekarang, zaman sekarang. Zaman saya dulu belum ada nih Pak, belum ada. Belum ada setan gepeng, belum ada. Sekarang setan gepeng pegang terus, nempel terus. Ibu-ibu juga sama. Ibu-ibu kalau udah pegang HP, aduh repot. Maka ingat-ingatlah, bertakwalah kepada Allah haitsumma kunta. Ittaqillaha haitsumma kunta. Nah ini Bapak Ibu, pembahasan kita pagi ini sebenarnya masih banyak yang perlu dibahas. Tapi satu saja keterbatasan waktu dan tenaga. Semoga Allah sayangi kita semua dan mudah-mudahan kita masuk Ramadan dalam kondisi yang siap dan mudah-mudahan punya ibadah-ibadah yang bisa diandalkan.
Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada 1-2 pertanyaan, monggo.